Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi di bab 3, yaitu tentang dampak perkembangan kolonialisme dan juga imperialisme di Indonesia. Di materi ini, Ibu akan membahas materi tentang dampak-dampak yang terjadi dari kolonialisme dan imperialisme tersebut. Khususnya di sini ada 4 bidang yang benar-benar terdampak atau dampaknya cukup jelas terlihat. Bidang yang pertama adalah bidang politik dan struktur pemerintahan, bidang yang kedua adalah bidang ekonomi, yang ketiga adalah bidang sosial dan budaya, yang keempat adalah bidang pendidikan. Nah, mari kita bahas satu-satu. Seperti apa sih dampak dari perkembangan kolonialisme dan imperialisme yang berkembang di Indonesia pada masa tersebut? Yang pertama adalah bidang politik dan struktur pemerintahan. Dampak yang pertama yang terjadi di dalam bidang ini adalah jatuhnya martabat rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia sebagai pribumi di tanah sendiri itu digolongkan kepada masyarakat kelas 3. Penggolongan ini berdasarkan ras dan warna kulit. Jadi golongan kelas pertama itu diduduki oleh orang-orang Belanda dan juga Eropa yang ada di Indonesia. Golongan kedua itu diduduki oleh orang-orang timur asing seperti orang-orang Tiongkok dan juga orang-orang Arab yang tentu saja ada di Indonesia. Nah, yang ketiga adalah pribumi, orang kita sendiri. Orang kita yang merupakan pribumi di tanah sendiri merupakan golongan masyarakat kelas ketiga yang dianggap terendah di dalam strata sosial masyarakat pada masa penjajahan. Makanya ini sangat menghancurkan martabat rakyat Indonesia sendiri ketika kita sebagai tuan rumah, tapi kita berada di strata terendah dalam urutan sosial masyarakatnya gitu. Nah, yang kedua adalah sikap rendah diri di kalangan rakyat. Penguasa lokal menjadi bawahan penjajah. Kita flashback dulu sebentar. Sebelum adanya penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, itu kan negara kita itu merupakan wilayah yang terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil. Memang nama Indonesia belum ada. Nama Indonesia dulu identik dengan sebutan Nusantara. Nah, di wilayah Nusantara ini banyak kerajaan-kerajaan kecil yang berdaulat mengatasnamakan wilayahnya atau daerahnya atau kerajaannya. Nah, ketika orang-orang Belanda datang untuk menjajah tanah kita, itu ada upaya untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang sebelumnya berdaulat tadi. Nah, karena sudah ditaklukkan oleh kerajaan Belanda, kerajaan-kerajaan kecil kita itu harus tunduk di bawah kekuasaan kerajaan Belanda dengan nama baru, bukan Nusantara lagi tapi Hindia Belanda. Nah, terus tadi gimana Bu posisinya? Kenapa bisa penguasa lokal jadi bawahan penjajah? Nah, kan tadi Ibu bilang negara kita itu sebelumnya terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil. Tentu saja itu punya penguasanya sendiri yang disebut raja, baik itu raja dari kerajaan Hindu, Buddha maupun dari kerajaan Islam yang sebelumnya berkuasa. Nah, setiap raja atau penguasa lokal ini punya otoritas, hak, dan kewenangannya sendiri di wilayah yang mereka pimpin atau yang mereka kuasai. Namun, ketika orang-orang Belanda datang menjajah ke tanah kita dan menaklukkan kerajaan tersebut, si kerajaan lokal ini dipaksa untuk mengakui kedaulatan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Nah, terus raja-rajanya kemana? Raja-rajanya diposisikan sebagai pegawai pemerintahan. Jadi kedudukannya di bawah orang-orang Belanda pada waktu itu. Jadi pegawai pemerintahan kolonial masuk ke dalam susunan pemerintahan orang-orang Belanda yang ada di Indonesia gitu. Makanya itu sangat menjatuhkan sekali karena pada masa sebelumnya ketika kerajaan tersebut masih berkuasa, masih berdaulat, itu rakyat-rakyat menghormatinya kepada raja mereka saja. Tapi ketika penjajahan kolonial Belanda, penghormatan rakyat bukan hanya untuk kerajaannya saja, bukan untuk pemimpin lokalnya saja, tapi harus menghormati
orang-orang Belanda atau Eropa yang pada waktu itu berkuasa di tanah Nusantara. Salah satu contohnya adalah kedudukan penguasa lokal yang dulunya asalnya bangsawan lokal atau disebutnya priai lokal. Itu contohnya bupati. Itu asalnya punya hak, punya otoritas dan kewenangan yang sangat luas, termasuk memungut upeti atau pajak, dan itu masuk ke kas daerah atau kas wilayah. Tapi ketika penjajah Belanda masuk, merombak sistem birokrasi pemerintahan, bupati itu tidak hak atau kewenangannya dan juga otoritasnya dibatasi. Bupati yang asalnya penguasa lokal yang punya wewenang semuanya di wilayahnya, ini dibatasi. Jadi bupati ini atau camat ini dijadikan pegawai pemerintah kolonial Belanda dan gajinya ditentukan atau dipatok. Yang asalnya bisa misalkan menggaji diri sendiri dari upeti yang didapatkan dari rakyat, ini tidak. Jadi upeti dari rakyat masuknya ke kas pemerintahan Hindia Belanda, dan bupati dan serta camat itu digajinya dari pusat langsung gitu. Terus yang kedua ada pegawai yang digaji tadi. Jadi banyak dari penguasa-penguasa lokal yang asalnya otoritas dan kewenangannya tidak terbatas menjadi terbatas karena masuk menjadi salah satu pegawai di pemerintahan Hindia Belanda atau pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Selain itu, penguasa-penguasa lokal kehilangan hak dan jabatannya. Jadi banyak hak-hak dari penguasa lokal dan juga jabatannya tergeser. Tadi seperti yang sudah disinggung sebelum-sebelumnya, gajinya dibatasi karena asalnya itu tidak ditentukan menjadi ditentukan atau dipatok gitu. Dampak yang selanjutnya adalah desentralisasi jadi sentralisasi. Maksudnya apa? Jadi sistem pemerintahan yang asalnya tadi kerajaan-kerajaan lokal yang berdaulat, kerajaan-kerajaan pribumi atau pemerintahan pribumi yang berdaulat, menjadi harus tunduk kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda, dan itu menjadi terpusat sistemnya. Jadi wilayah atau daerahnya tidak punya kekuasaan atau wewenang apa-apa atas daerah yang mereka duduki, tapi kewenangan itu diserahkan kepada pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang asalnya gimana daerah jadi gimana pusat, gimana pemerintahan yang lebih tinggi gitu. Pada dalam hal ini pada waktu itu kan pada masa penjajahan pemerintahan tertinggi itu dipimpin oleh gubernur jenderal disebutnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Selanjutnya ada dualisme pemerintahan. Maksud dari dualisme pemerintahan itu apa? Jadi balik lagi ke konsep awal, sebelumnya kan ada kerajaan-kerajaan kecil yang berdaulat, sedangkan pemerintahan kolonial Hindia Belanda memaksa kerajaan kecil atau pemerintahan di daerah yang berdaulat tersebut harus tunduk kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Nah, ini menimbulkan dualisme pemerintahan atau pemerintahannya pusatnya ada dua gitu. Untuk pemerintahan Eropa sendiri atau misalkan yang dipimpin oleh orang-orang Eropa khususnya orang-orang Belanda, itu ada di pucuk pimpinan tertinggi dari jabatannya, misalkan dari dari yang paling atas itu gubernur jenderal. Terus juga ada residen, asisten residen, dan kontrolir. Itu jabatan-jabatan pemerintahan tersebut diduduki oleh orang-orang Eropa, khususnya orang-orang Belanda. Residen itu apa? Residen itu adalah sebutan untuk pemimpin atau penguasa atau pejabat yang memimpin satu wilayah karesidenan. Pada waktu itu Jawa dan Madura dibagi menjadi 20 karesidenan. Nah, satu karesidenan atau satu wilayah karesidenan dipimpin oleh seorang residen yang merupakan seorang Belanda atau orang Eropa. Nah, di bawah residen ada asisten residen. Asisten residen ini memimpin satu wilayah yang disebut afdeling. Afdeling ini merupakan wilayah
atau karesidenan yang dibagi-bagi lagi gitu. Selanjutnya di bawah asisten residen ada kontrolir. Nah, kontrolir ini mengepalai atau memimpin atau menguasai satu wilayah yang disebut kontrol afdeling gitu. Itu merupakan urutan kepemimpinan dari orang-orang barat, khususnya orang-orang Belanda ya, dari gubernur jenderal yang paling tinggi yang menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda. Di bawahnya ada residen, di bawahnya lagi ada asisten residen, dan di bawahnya lagi ada kontrolir. Itu kepemimpinan orang-orang Eropa, khususnya orang Belanda. Nah, terus ada juga pemerintahan pribumi, orang-orang pribumi. Jadi kan tadi kata Ibu ada dualisme pemerintahan. Jadi ada pemerintahan orang-orang Eropa yang ada di pucuk pimpinan teratas, dan di yang bawahnya ada orang-orang pribuminya yang menjabat. Orang-orang pribuminya ini adalah orang-orang bangsawan atau priai dari kitanya pada waktu itu. Nah, urutannya apa saja? Urutannya ada regen atau bupati. Regen atau bupati kerjanya dibantu oleh patih. Nah, di bawah dari bupati dan juga patih itu ada wedana yang menguasai distrik pada waktu itu. Ada pengelompokan wilayah distrik. Terus di bawah wedana ada asisten wedana atau disebutnya camat. Nah, camat ini memimpin satu wilayah yang disebut under district. Nah, setelah under district itu ada desa-desa yang dipimpin oleh kepala desa pada waktu itu. Nah, itu jadi ada dualisme pemerintahan itu ada pemerintahan orang-orang Eropa, khususnya orang Belanda, dan ada pemerintahan orang-orang pribumi. Dampak kolonialisme dan imperialisme yang selanjutnya dalam bidang pemerintahan dan politik itu adalah menghapus ikatan feodal dan adat istiadat. Jadi kan sebelum orang-orang Eropa masuk atau orang Belanda khususnya yang paling lama menjajah kita masuk ke Nusantara, ke tanah Indonesia, kita sebenarnya kan sudah punya adat istiadat terlebih dahulu. Baik itu misalkan adat istiadat dari zaman praaksara, dari zaman Hindu-Buddha, dari zaman Islam, itu banyak sekali adat istiadat yang kita miliki. Dan salah satunya adalah adanya ikatan feodal antara rakyat dengan raja atau penguasanya pada waktu itu. Nah, pada waktu Belanda menguasai tanah Nusantara, tanah Indonesia yang sekarang kita tempati ini, ikatan-ikatan feodal itu berusaha dihapus. Termasuk adat istiadat yang berkembang di kita pada waktu itu gitu. Ada beberapa yang ingin digantikan dengan alasan modernisasi, dengan alasan bahwa orang-orang kulit putih datang ke wilayah kita itu untuk memberadabkan orang-orang kulit berwarna seperti itu, karena di dalam anggapan mereka orang-orang kita yang merupakan disebutnya orang-orang kulit berwarna itu masih hidupnya kurang atau bahkan tidak beradab. Makanya misi orang-orang Eropa pada waktu itu adalah salah satunya untuk memberadabkan orang-orang kulit berwarna. Dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang struktur pemerintahan dan politik. Yang terakhir adalah politik penyatuan wilayah Nusantara yang berhasil diwujudkan pada tahun 1905. Nah, politik penyatuan seluruh wilayah Nusantara ini disebut Pax Nederlandica. Apa sih Pax Nederlandica itu? Pax Nederlandica itu jadi kan balik lagi ke konsep awal. Sebelumnya kan wilayah kita berupa kerajaan-kerajaan kecil. Jadi Sunda, misalkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh dan lain sebagainya, seluruh wilayah Indonesia itu dipimpin oleh penguasa-penguasa lokal, punya kerajaannya sendiri-sendiri. Nah, pemerintah kolonial Hindia Belanda karena sudah menguasai hampir seluruh wilayah yang kita sebut Indonesia sekarang ini, dari Sabang sampai Merauke, berniat untuk menyatukan seluruh wilayahnya di bawah satu kepemimpinan, yaitu kepemimpinan kolonial Hindia Belanda. Jadi ingin menghilangkan
kerajaan-kerajaan kecil itu. Kerajaan-kerajaan kecil yang asalnya berdaulat, punya kepemimpinan sendiri, punya pemerintahan sendiri, ingin dihilangkan. Jadi semuanya terpusat ke dalam satu pemerintahan, satu kepemimpinan, yaitu kepemimpinan kolonial Hindia Belanda yang disebut Pax Nederlandica tadi. Gitu. Nah, itulah cikal bakal kenapa sekarang kita bisa bersatu menjadi satu negara Indonesia, karena itu cikal bakalnya kita sama-sama dijajah oleh orang-orang Belanda, dan ada politik penyatuan seluruh wilayah Nusantara yang berhasil diwujudkan pada tahun 1905 dengan judul politik Pax Nederlandica. Nah, itu beberapa dampak yang muncul dalam bidang struktur pemerintahan dan juga bidang politik di Indonesia sebagai akibat dari adanya perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Untuk yang kedua, ada bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini, dampak yang pertama adalah tanah raja jadi tanah pemerintah, dalam hal ini pemerintah kolonial. Maksudnya seperti apa? Maksudnya jadi, kan pada waktu zaman kerajaan, raja itu punya tanah sebagai salah satu upeti, atau misalkan bukan sumbangan ya, tapi merupakan tanah kekuasaan raja tersebut gitu. Nah, raja dan keluarga-keluarga raja ini atau kerajaan ini biasanya punya tanah sendiri yang nantinya dikelola oleh kaula-kaulanya atau misalkan pelayan-pelayannya, untuk uangnya digunakan untuk membiayai jalannya kerajaan. Nah, ketika pemerintah kolonial Belanda menguasai kerajaan-kerajaan kecil tersebut, tanah-tanah yang merupakan milik raja dan kerajaan tersebut diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda, dijadikan sebagai tanah pemerintah alibinya gitu. Yang kedua, adanya pemungutan pajak. Jadi masyarakat yang punya tanah, yang mengelola tanah itu diwajibkan membayar pajak atau upeti dulu disebutnya. Itu ada beberapa pajak, bisa merupakan pajak tanah, pajak penghasilan, atau misalkan pajak hasil bumi, itu semuanya ada pajaknya dan itu masuk ke dalam kas negara. Dan pajaknya tergantung dari kebijakan-kebijakan gubernur jenderal yang pada waktu itu berkuasa. Ada yang menentukan pajaknya berupa hasil buminya langsung, ada yang menentukan pajaknya berupa uang. Jadi hasil buminya harus dijual dulu baru menyetorkan uang sebagai pajak kepada pemerintah kolonial. Yang ketiga adalah menjual hasil bumi ke pemerintah dengan harga yang dipatok. Jadi pada waktu pemerintahan kolonial Belanda, rata-rata gubernur jenderalnya menganjurkan untuk, bukan menganjurkan ya, tapi emang memaksa hasil-hasil bumi dari orang-orang kita untuk dijual kepada pemerintah, dan harganya itu dipatok. Meskipun misalkan harga pasaran di luar tinggi atau misalkan rendah, itu harganya sudah dipatok oleh pemerintah, itu akan dibeli oleh pemerintah dengan harga sekian misalkan. Jadi itu sangat menimbulkan kerugian bagi orang-orang kita, karena orang-orang kita tidak bisa kemudian mengambil keuntungan yang tinggi karena harganya sudah dipatok tadi. Dan pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu sifatnya tidak mau rugi. Ketika misalkan harga pasaran naik, tetap dibelinya sekemampuan pemerintah kolonial dan biasanya dibeli semurah-murahnya gitu. Dampak yang keempat adalah, mungkin kalian masih ingat di pembahasan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels tentang pembangunan jalan raya pos atau disebut juga Jalan Raya Daendels. Nah, Jalan Raya Daendels ini salah satunya melewati Cianjur gitu pembuatannya. Cianjur menjadi salah satu kota target pembuatan Jalan Raya Pos atau Jalan Raya Daendels. Nah, ternyata pembangunan Jalan Raya Daendels ini sangat berdampak kepada kehidupan masyarakat Hindia Belanda pada waktu itu, khususnya dalam bidang ekonomi. Akibatnya apa? Akibat yang pertama adalah perkembangan daerah pedalaman. Yang asalnya berkembang itu hanya wilayah pesisir pantai, pelabuhan-pelabuhan saja. Nah, pada waktu setelah dibuatnya Jalan Raya Pos ini, wilayah-wilayah pedalaman mulai
mengalami peningkatan, mulai mengalami kemajuan, karena kan jalan raya Dendels ini dibuat hampir di sepanjang Pulau Jawa dan melewati pedalaman-pedalaman seperti misalkan wilayah Bogor, Cianjur, terus juga ke Bandung, ke Sumedang dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu dampak dari dibangunnya jalan raya pos. Jadi wilayah pedalaman semakin ramai, semakin tersentuh oleh kegiatan-kegiatan perekonomian karena adanya jalan raya pos tadi yang memudahkan sistem transportasi dan mengefektifkan waktu serta kegiatan ekonomi yang ada pada waktu itu. Yang selanjutnya, ternyata pembangunan jalan raya pos ini jadi menghemat anggaran pemerintah kolonial pada waktu itu. Jadi kan pembangunan jalan raya pos ini dibangun oleh orang-orang kita dengan pada waktu itu bahasanya kerja rodi, kerja paksa pada zaman Belanda. Jadi pemerintah tidak perlu mahal-mahal membayar kuli atau misalkan menggunakan transportasi dengan biaya mahal karena jalannya masih rusak atau dengan perjalanan yang cukup jauh. Nah, karena itulah pemerintah bisa menghemat anggaran karena kuli-kulinya berasal dari bangsa kita dan itu merupakan kerja paksa, artinya tidak dibayar. Bahkan pada waktu kebijakan kerja paksa atau kerja rodi ini diberlakukan, banyak sekali korban berjatuhan karena pembangunan jalan raya pos ini memang sangat jauh. Jadi dari Anyer Banten sampai ke Panarukan di Jawa Timur. Jadi sepanjang Pulau Jawa itu dibuatkan jalan utama untuk sarana transportasi dan juga sarana nanti komunikasi ada kaitannya. Itu menggunakan tenaga rakyat dalam kebijakan kerja rodi atau kerja paksa pada waktu itu disebutnya. Dampak yang selanjutnya dalam bidang ekonomi adalah menyewa tanah ke pemerintah. Tadi masih ingat kan, tanah-tanah raja atau tanah kerajaan yang asalnya milik raja dan kerajaannya itu kemudian diakuisisi sebagai milik pemerintah. Nah, terus tanahnya dikemanakan? Tanahnya disewa-sewakan kepada pihak swasta. Nanti swasta akan membangun misalkan perkebunan atau pabrik dan memanfaatkan orang-orang kita yang bekerja sebagai kulinya gitu. Jadi tanah-tanah milik raja dan kerajaan itu disewa-sewakan kepada pihak swasta pada masa kolonial Belanda ya. Nah, karena itulah jadi ikatan feodal antara masyarakat dengan rajanya yang pada waktu itu disebut patron and client jadi hilang. Patron and client itu apa? Kalau misalkan bahasa kitanya raja dan kaula, jadi ada pelayan dan rajanya. Yang pada waktu itu rakyat harus mengabdi kepada raja, salah satunya adalah dengan menggarap perkebunan dan tanah-tanah milik raja dan kerajaan. Tapi karena tanah raja dan kerajaannya sudah diakuisisi oleh pemerintah kolonial Belanda, makanya budaya feodal atau ikatan feodal patron and client tersebut menjadi hilang. Berganti menjadi sistem yang lebih komersial diuangkan karena tadi ada penyewaan tanah kepada pihak swasta. Dampak yang selanjutnya masih dalam bidang ekonomi adalah berkembangnya sistem perbankan. Jadi, pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda mulai banyak muncul bank-bank yang dikelola baik itu oleh pemerintah kolonial Belanda sendiri atau dari negara-negara yang berinvestasi di negara Hindia Belanda seperti Australia, Cina, Arab, dan lain sebagainya. Nah, salah satu bank yang pada waktu itu berdiri adalah The Javaasche Bank yang menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Selanjutnya, masih dampak dalam bidang ekonomi adalah munculnya kota-kota baru. Karena tadi salah satu dampak dari dibuatnya jalan raya pos atau jalan Dendels yang memasuki wilayah pedalaman, kota-kota yang berkembang itu bukan cuma kota-kota yang di pesisir pantai saja, tapi kota-kota pedalaman juga sudah mulai berkembang. Makanya muncul kota-kota baru yang berkembang, yang tadi dilewati jalan raya pos gitu. Selain itu, karena
dibangunnya beberapa sarana, termasuk sarana transportasi, jaringan transportasi darat pun mulai berkembang. Salah satunya adalah pembuatan jalur-jalur kereta api. Jadi banyak banget dibuat jalur-jalur kereta api baru dengan tujuan untuk memudahkan transportasi dan distribusi barang di seluruh, baik itu di Pulau Jawa, Sumatera, dan di wilayah-wilayah lainnya. Contoh-contohnya adalah jalur kereta api Jakarta-Bogor, Surabaya-Solo, Jogja, terus Semarang-Cirebon, Palembang, dan juga Lampung. Itu merupakan contoh-contoh jalur kereta api yang dibuat pada masa pemerintahan kolonial Belanda dengan tujuan untuk memudahkan transportasi dan juga distribusi barang. Nah, kalau misalkan kita lihat jalur-jalur kereta api yang sekarang, kenapa banyaknya sudah tua-tua, besi-besinya juga sudah berkarat dan hampir lapuk, itu karena jalur-jalur kereta api tersebut merupakan warisan dari zaman Belanda gitu, dari zaman penjajahan Belanda. Hanya sedikit jalur-jalur kereta api baru yang dibuat oleh pemerintahan kita, banyaknya masih memanfaatkan jalur kereta api yang dibuat pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Dampak selanjutnya adalah perkembangan pelabuhan-pelabuhan dan angkutan laut. Tadi karena sudah dibangunnya jalan raya pos, terus juga jalur-jalur kereta api baru yang menghubungkan dari satu ke pelabuhan yang lain, kemudian memudahkan transportasi, mengefektifkan dan mengefisienkan waktu dan distribusi dalam untuk mendistribusikan barang-barang. Makanya pelabuhan-pelabuhan yang memang asalnya sudah berkembang ditambah dengan karena ada sarana baru dan fasilitas baru seperti itu, makanya lebih berkembang lagi pelabuhan-pelabuhan yang memang asalnya sudah berkembang. Dan juga pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda sudah mulai banyak angkutan-angkutan laut, transportasi umum ya. Selanjutnya ada perkembangan komunikasi. Perkembangan komunikasi pada waktu itu menggunakan surat, jadi lewat pos. Nah, itulah salah satu keuntungannya tadi dibahas, jalur komunikasi jadi lebih efektif dan efisien karena sudah dibangun jalan raya, makanya memudahkan komunikasi lewat pos, lewat surat. Biasanya misalkan membutuhkan waktu yang lama untuk mengirimkan dan menerima surat, ini jadi lebih singkat karena lebih efektif, karena ada jalan raya yang memudahkan tadi dan menghubungkan, juga dibuatnya jalur-jalur kereta. Pada tahun 1746, kantor pos pertama didirikan di Batavia. Selanjutnya di Sumatera juga ada pos yang dikirimkannya lewat mobil-mobil. Kalau misalkan di wilayah Jawa itu mengandalkan kereta api sebagian besarnya, kalau misalkan di Sumatera itu ada namanya mobil pos, dan mobil pos ini digunakan sebagai sarana untuk mengirimkan surat-surat dengan menggunakan mobil. Nah, selain tadi menggunakan pos, digunakan juga telegraf sebagai alat komunikasi pada waktu itu. Nah, dampak yang terakhir dalam bidang ekonomi adalah kalau misalkan sebelumnya orang-orang Belanda datang ke sini untuk membawa rempah-rempah khas dari negara kita, semakin ke sini perkembangan perekonomian semakin menuntut untuk tidak hanya itu saja gitu yang misalkan bisa dihasilkan. Jadi di negara kita mulai digalakkan penanaman tanaman-tanaman yang laku di pasaran dunia. Salah satunya adalah tebu. Jadi tebu itu juga merupakan hasil kebijakan tanam paksa yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Nah, sekian dulu pematerian dari Ibu untuk dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Akan Ibu sambung di video selanjutnya untuk membahas dampak-dampak lain dari dua bidang yang lain gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.